Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan satu sifat jaiznya. Pernah nggak sih kalian berpikir dari mana semua ini berasal, termasuk langit yang biru, bintang-bintang yang gemerlap, sampai detak jantung kita sendiri itu berdetak. Siapa yang mengaturnya? Ini adalah pertanyaan fundamental yang membawa kita pada suatu nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seringkali konsep tentang Allah terasa begitu jauh dan rumit. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran kita. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat tersebut dengan pembahasan yang semoga lebih dipahami kalian. Tujuannya cuma satu, agar kita bisa lebih dekat mengenal sifat-sifat tersebut dan pada akhirnya semakin yakin atas kebesarannya. Mari kita mulai dari awal. Yang intinya terbagi jadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Anggap saja ini sebagai perkenalan kita terhadap Allah ya. Oke, untuk bukti keberadaannya itu terdapat pada sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menunjukkan tentang zat Allah sendiri, bahwa Allah itu ada dan nyata adanya, bukan sesuatu yang mungkin ataupun fana. Yaitu sifat tersebut ada pada sifat wujud yang berarti ada. Ini yang paling mendasar. Allah itu pasti ada, logikanya. Nggak mungkin alam semesta yang super besar ini dan canggih ini tercipta tanpa ada yang menciptakan. Dan keberadaannya itu mutlak. Kelompok kedua yaitu sifat salbiyah, artinya sifat yang meniadakan kekurangan dari Allah. Allah itu maha sempurna dan tidak seperti makhluknya. Sifat-sifat tersebut ada pada dalam qidam, yang artinya terdahulu. Allah itu enggak punya permulaan, dia sudah ada sebelum semuanya ada. Beda banget sama kita yang punya tanggal lahir, tahun, iya kan? Berikutnya adalah baqo, yang berarti kekal. Kebalikan dari kita, Allah itu enggak akan pernah musnah, abadi selamanya. Berikutnya mukhallafatul lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan makhluk. Nah, ini penting banget. Karena Allah itu nggak sama pada makhluknya, nggak sama pada ciptaannya. Dia nggak punya bentuk, nggak bisa kita bayangkan sih. Makanya kalau kita lagi sholat, pernah nggak sih kita mau membayangkan Allah? Pasti bayangan itu salah dan nggak ada. Karena Allah itu jauh dari segala imajinasi kita. Berikutnya kita lanjut kepada qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Allah itu mandiri, dia nggak butuh siapapun, tapi kita yang butuh Allah. Berikutnya wahdaniyah, yang berarti esa atau tunggal. Ini jelas Allah itu satu. Terdapat pada surat Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, nggak ada saingan, nggak ada duanya. Berikutnya kelompok ketiga, yaitu menjelaskan tentang kesempurnaan Allah, yaitu sifat ma'ani. Artinya, sifat-sifat yang menunjukkan kekuasaan dan kemampuan Allah dalam berbuat sesuatu. Apa itu yang termasuk dalam sifat ma'ani? Yaitu kudroh, yang berarti maha kuasa. Allah mampu melakukan segala hal, semua yang mustahil bagi kita. Enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Berikutnya adalah irodah, maha berkehendak. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik atau buruknya di mata kita, semua itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu ilmun. Kalian pasti tahulah ilmun itu artinya apa, yaitu maha mengetahui. Allah tahu segalanya, pikiran tersembunyi kita, doa yang lirih, sangat lirih, semua enggak luput dari pengetahuannya.
Dan dilanjut dengan hayat yang artinya maha hidup. Allah itu hidup dan hidupnya pun sempurna. Berikutnya sama yang artinya maha mendengar. Dia maha mendengar semua yang kita ucapkan, bahkan yang cuma kita bisikkan di hati kita. Kita ngeretek apa itu Allah pun tahu, karena Allah itu bersifat sama. Dan selanjutnya yaitu basor yang berarti maha melihat. Dia melihat segalanya, sampai detail terkecil pun. Sekalipun di dunia ini Allah itu tahu, karena Allah maha melihat. Kalam yang berarti maha berfirman. Allah itu berfirman. Allah berfirman pada Al-Quran. Al-Quran itu termasuk firman-firman Allah. Nah, setelah 13 sifat itu, ada 7 sifat yang menjadi kelanjutan dari sifat-sifat di atas, yang intinya menegaskan bahwa Allah itu memang dalam kondisi selalu memiliki sifat-sifat tersebut. Biasanya disebut dengan sifat ma'nawiyah. Di sini sifat ma'nawiyah adalah sifat yang menunjukkan keberadaan sifat ma'ani pada zat Allah. Artinya, Allah itu benar-benar berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, dan berfirman. Tapi diperjelas dengan sifat ma'nawiyah ini, yaitu qadiron. Allah dalam keadaan maha kuasa. Percayalah bahwa semua kekuasaan yang ada di kehidupan ini, itu ada di tangan Allah. Berikutnya yaitu kaunuhu muridan, artinya Allah dalam keadaan berkehendak. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Tanpa sepengetahuan Allah itu tidak ada. Lah, sepengetahuan Allah itu juga masuk dalam sifat kaunuhu aliman, yaitu Allah dalam keadaan maha mengetahui. Allah tahu isi hati kita, maka kita harus jujur dalam bertindak, dalam beramal, dalam segala hal. Berikutnya yaitu kaunuhu hayyan, Allah dalam keadaan hidup. Allah itu hidup, ya Allah itu selalu ada untuk kita dalam setiap waktu. Berikutnya yaitu kaunuhu sami'an, Allah dalam keadaan maha mendengar. Jadi kita jangan sampai mengeluh sembarangan. Ya Allah, kok gini, kok gitu. Karena Allah mendengar doa dalam diam kita. Yang ke-19 yaitu kaunuhu basyiron, yang artinya Allah dalam keadaan maha melihat. Yaitu berbuatlah baik meski tak ada yang melihat. Karena Allah itu selalu melihat. Jadi kalau kita berbuat baik, janganlah kita karena orang itu biar kita dipuji, jangan. Tapi karena kita harus berniat, karena Allah itu mempunyai sifat tadi, sifat melihat, yaitu maha melihat. Jadi jika kita melakukan perbuatan apapun itu, karena kita niati karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu kaunuhu mutakalliman, Allah dalam keadaan berfirman. Di sini kita berusaha mendekatkan diri dengan kalamnya, yaitu Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dan saya akan lanjutkan sifat berikutnya, yaitu sifat jaiz bagi Allah. Pengertian sifat jaiz ini adalah sifat yang menunjukkan kebebasan Allah untuk melakukan sesuatu atau tidaknya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah bebas melakukan setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Intinya, saya lebih dalam perjelas ya, Allah bisa memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya sesuai kehendaknya. Tidak ada yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu itu. Contoh sifat jaiz Allah yaitu
penciptaan manusia. Allah bisa menciptakan manusia atau tidak. Itu terserah Allah, itu kehendak Allah. Dan yang kedua itu kesehatan dan sakit. Allah bisa memberikan kesehatan atau sakit kepada hambanya juga. Rezeki pun juga, kekayaan pun juga. Allah bisa membuat seorang kaya dengan sekejap dan miskin dengan sekejap. Makna dan poin penting dari sifat ini yaitu menegaskan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Semua yang terjadi di dunia ini adalah karena izinnya. Fa'alun lima yurid. Menunjukkan kebebasan Allah. Allah tidak tergantung pada apapun dan tidak dipaksa oleh siapapun. Dan di sini memberi pelajaran bagi manusia. Kita itu harus bersyukur, bertawakal dan sabar karena semua keadaan hidup kita adalah kehendak Allah. Kesimpulannya yaitu sifat jaiz Allah itu bikin kita sadar bahwa Allah penguasa yang mutlak, bebas melakukan apapun yang dikehendakinya, dan semua itu terjadi sesuai kehendaknya, keinginannya. Kita hanya bisa menyesuaikan diri, berdoa, dan berusaha sesuai yang diperintahkan Allah Ta'ala. Nah, oke, sampai di sini. Semoga kalian paham. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kalau Allah begitu sempurna, lalu kenapa ada saja pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal? Misalnya, dua pertanyaan ini yang sering muncul sih menurut saya. Jika Allah Maha Kuasa, kenapa tidak bisa menciptakan Tuhan lain? Kenapa? Kenapa? Ini pertanyaan yang sering menjebak. Tapi jawabannya sederhana dan mendalam. Kalau Allah menciptakan Tuhan lain yang sama kuatnya, berarti Allah menciptakan saingan untuk dirinya sendiri. Itu justru menunjukkan bahwa itu tidak sempurna, tidak maha kuasa. Dan Allah itu tidak esa. Padahal Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah, yang artinya itu Allah maha esa. Secara logika, dua Tuhan yang sama kuatnya juga nggak mungkin adalah. Semisal, kalau yang Tuhan satunya mau ini, Tuhan berikutnya mau ini, pasti dunia ini akan kacau, kehidupan ini akan kacau balau. Jadi, menciptakan Tuhan lain itu mustahil, karena konsep ketuhanan yang sempurna itu tidak memungkinkannya. Jadi, jika ada dua Tuhan, itu bukan konsep ketuhanan dan tidak mungkin. Kita lanjut ke soal kedua. Kalau Allah bebas, kenapa orang baik sering susah, sedangkan orang jahat hidupnya enak? Nah, ini tuh pertanyaan tentang keadilan sih. Tapi ingat ya, Allah itu maha adil. Keadilan Allah itu tidak bisa kita samakan dengan keadilan manusia. Kita ini hanya melihat sepotong film, sedangkan Allah itu melihat keseluruhan. Bisa jadi penderitaan orang baik adalah ujian untuk mengangkat derajatnya, membersihkan dosanya, atau jalan menuju kebahagiaan yang jauh lebih besar di akhirat nanti. Sebaliknya, kesenangan orang jahat bisa jadi adalah jebakan agar mereka semakin terlena di dunia ini. Terlena dalam dosa dan hukuman. Di akhirat nanti mereka akan merasakan beratnya. Jadi keadilan sejati akan ditegakkan Allah nanti di hari perhitungan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, semoga saya dalam menjelaskan sifat-sifat ini kalian lebih paham dan lebih mengenali. Memang sih memahami sifat-sifat Allah itu memang tidak mudah, tapi itulah perjalanan iman kita. Setiap pertanyaan yang kita ajukan, jika dijawab dengan hati yang lapang, justru akan semakin menguatkan keyakinan kita. Semoga dengan mengenal sifat-sifatnya, kita semakin kagum akan kebesaran Allah, semakin bersyukur atas segala karunia-Nya, dan semakin termotivasi untuk menjadi hamba yang lebih baik. Amin, Allahumma amin.
Di sini saya mempunyai pesan, jangan berhenti bertanya dan belajar karena di balik setiap pertanyaan ada hikmah yang akan mendekatkan kita kepadanya. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.